Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas materi mengenai web hosting pada mata pelajaran pemrograman web kelas 12. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, pernah nggak sih teman-teman itu melihat foto atau video atau mendengarkan musik melalui suatu web? Sudah pernah ya, sebenarnya ya. Contohnya pada situs web YouTube, itu kita bisa melihat gambar, melihat video, ataupun mendengarkan musik ya. Nah, saya akan beri suatu contoh pada website SMK Kandeman. Nah, di sini ada gambar, kemudian ada teks, kemudian juga ada slide animasi seperti ini ya. Pernah nggak sih terlintas di pikiran teman-teman bagaimana cara suatu media, contohnya foto, video, ataupun musik, masuk ke dalam suatu website dan bisa diakses secara online oleh siapa saja dan di mana saja? Pernah kepikiran seperti itu? Jika belum pernah, maka kita akan membahasnya di pertemuan kali ini di materi web hosting. Yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah pengenalan web hosting, definisi tentang web hosting, kemudian yang kedua, fungsi-fungsi apa saja yang dimiliki oleh web hosting, kemudian yang ketiga, jenis-jenis web hosting, apakah berbayar atau penyewaan terbatas atau unlimited, kemudian yang ketiga, yang keempat, domain atau komponen pendukung web hosting. Kemudian yang kelima, penyedia web hosting di Indonesia khususnya. Kemudian yang keenam nanti ada latihan. Latihan ya bukan tugas untuk mengupload suatu file ke hosting. Kemudian yang pertama, apa sih itu web hosting? Web hosting atau biasa kita sebut hosting ya, adalah layanan untuk menyimpan semua file dan data website agar bisa online di internet. Itu kata kunci yang pertama, dan diakses oleh siapapun. Itu ya kata kunci yang kedua. Kemudian web hosting itu ibarat rumah bagi website kita, sehingga orang-orang bisa mengunjunginya dari mana saja dan kapan saja. Kemudian web hosting menyediakan teknologi dan resource yang diperlukan agar website kita bisa online dengan aman. Tentu saja nanti di web hosting itu servernya mempunyai keamanan yang berbeda ya, tiap servernya. Kemudian tugas dari web hosting sendiri adalah mengolah dan menjalankan server, kemudian mengamankan website, lalu memastikan bahwa data seperti teks, foto, dan file website lainnya bisa dibuka di browser pengunjung. Kemudian adapun cara kerja dari web hosting itu sendiri bagaimana sih cara kerja sehingga kita bisa mengakses dan melihat gambar-gambar dari banyak media. Cara kerjanya adalah pada saat kita menuliskan alamat web atau kita biasa sebut domain ya, bisa juga IP address yang berbentuk angka. Nah, HTTP itu protokolnya itu nanti akan mengirimkan request. Orang ini minta request apa sih dari website ini? Misal kita masuk di halaman home ya, facebook.com. Dan nanti akan munculnya itu login dan sign up yang login atau sign up yang muncul sesuai dengan request dari user. Kemudian fungsi-fungsi web hosting sendiri,
Yang pertama, penyimpanan data. Nah, untuk penyimpanan data ini sebagai fungsi utama web hosting ya, teman-teman. Ini akan memudahkan para pengguna internet untuk mengakses data secara online. Nah, ukuran sebuah web hosting sendiri, apalagi hosting berbayar ya, akan bervariasi mulai dari penyimpanan 30 MB, 50 MB, hingga ratusan giga. Itu dapat disediakan dan dibayarkan oleh pemilik website untuk menyimpan banyak data ataupun file di websitenya. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah memudahkan para pengguna internet untuk mencari dan menemukan data-data mereka di internet. Jadi misal kita sudah mengupload data di HP kita ke website. Nah, kebetulan kita nggak bawa HP nih. Nah, kan kita bisa mengaksesnya secara online melalui website. Kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Semakin banyak jumlah ukuran sebuah hosting, maka semakin besar juga harga yang dibayarkan oleh penyedia website tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah terhubung ke internet. Fungsi yang tidak kalah penting dari hosting adalah tetap membuat suatu website terhubung di internet, atau kita biasa menyebutnya istilahnya online ya teman-teman. Hal ini akan memastikan website tetap online dan dapat ditemukan para pengguna internet dengan mudah dari seluruh dunia. Maka selama tidak ada masalah pada hosting sebuah website, maka website tetap terjaga dan tidak ada serangan dari hacker. Website yang aman dari masalah tersebut dapat dengan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Namun perlu diingat, untuk para penyedia website yang menggunakan layanan free web hosting, terkadang websitenya itu sering error ya, ataupun hilang. Karena biasalah ada rupa, ada harga gitu. Oleh sebab itu, penting untuk para penyedia website dalam mempertimbangkan menggunakan website yang berbayar. Nah, fungsi yang ketiga adalah membuatkan alamat untuk kita mengakses website kita. Kan seperti rumah juga punya alamat ya. Bagaimana kita mencari sebuah rumah jika tidak ada alamatnya? Bisa-bisa kita kesasar nanti. Nah, sama juga seperti website, kita juga mempunyai alamat. Alamat ini dapat berbentuk domain, contohnya adalah www.wahyu.com, ataupun bisa berbentuk masih IP address. IP address itu misalnya 220 titik sekian, masih berbentuk angka ya. Nah, ketika sebuah website akan diakses oleh pengguna, maka penyedia domain atau server dari website tersebut akan langsung menuju ke alamat web hosting yang digunakan website tersebut. Nah, contohnya seperti tadi, analoginya seperti rumah, kita harus mempunyai alamat agar bisa diakses. Kemudian jenis-jenis dari web hosting. Yang pertama ada cloud-based hosting. Nah, cloud-based hosting ini merupakan paket yang paling populer di pasaran karena hampir tidak pernah mengalami downtime atau error. Dengan cloud hosting, kita bisa menggunakan sekelompok server, file dan resource direplikasi di setiap server. Ketika salah satu server cloud sibuk atau bermasalah, maka traffic situs Anda akan secara otomatis di-route ke server lainnya. Memiliki beberapa kelebihan, contohnya sedikit, bahkan tidak ada downtime atau error. Jika server error, maka tidak sama sekali mempengaruhi server Anda. Kemudian lebih scalable daripada jenis-jenis yang lain. Namun perlu diingat ya, kekurangannya itu biayanya itu nggak pasti. Rata-rata itu mahal ya, dan akses root yang tidak selalu tersedia. Kemudian ada dedicated hosting. Dengan adanya dedicated hosting ini, kita bisa memiliki server fisik sendiri, khusus untuk situs kita. Karena itulah penggunaan dedicated hosting sangat fleksibel. Kita dapat mengkonfigurasikan sistem operasi dan software yang ingin kita gunakan. Kemudian setup keseluruhan aspek hosting sesuai dengan kebutuhan kita. Menyewa dedicated server sama bagusnya dengan memiliki server sendiri. Tapi di dedicated server kita bisa mendapatkan bantuan dari customer support yang lebih handal di bidangnya. Kemudian ada share hosting. Nah, untuk share hosting ini cocok ya buat pemula.
yang baru saja mengenal web hosting ataupun mengenal website. Nah, self hosting ini merupakan tipe hosting yang paling murah dan juga populer. Kelebihannya mudah bagi pengguna, tidak harus mengerti coding atau bahasa pemrograman, kemudian pre-configured server. Jadi servernya itu sudah setengah configured ya. Kemudian kontrol panel yang intuitif, artinya gampang dipahami, kemudian maintenance dan administrasi server menjadi tugas penyedia hosting. Tapi kekurangannya pada self hosting ini jika traffic tinggi, misal ada 1000 pengunjung dalam satu waktu, mungkin webnya bisa down. Nah, itu dihindari untuk yang akan membuat website-website besar seperti website sekolah, itu dihindari. Kemudian ada VPS. Nah, VPS ini virtual private server ya, singkatannya itu. Kita bisa berbagi server dengan pengguna lain, tapi penyedia web hosting telah mengalokasikan beberapa bagian untuk kita sendiri. Nah, kelebihannya itu supaya server yang dedicated tanpa harus membeli server dedicated. Kemudian peningkatan traffic pengunjung yang meledak-ledak, 1000 pengunjung sehari itu tidak mempengaruhi kualitas atau performa website kita. Scalability yang mudah, kemudian dapat dikelola sendiri. Kekurangannya cuma satu, yaitu biaya yang sangat mahal daripada self hosting, dedicated, ataupun cloud based. Nah, ini komponen yang saya singgung di awal tadi ya, domain. Nah, domain itu adalah salah satu komponen pendukung web hosting. Seperti analogi tadi, jika suatu rumah tidak mempunyai alamat, bagaimana cara kita mengakses atau mendatangi rumah tersebut? Nah, sama halnya seperti domain ini ya. Domain ini sangat penting bagi web hosting. Misalnya www.wahyu.com, kita buat web hosting di hostinger.id. Maka file-file saya yang ada di hostinger tersebut yang sudah saya upload nanti bisa diakses melalui www.wahyu.com. Tidak bisa melalui www.facebook.com, itu tidak bisa. Nah, secara pengertian sendiri, domain adalah sebuah tempat, rumah atau lokasi dari website, dan hanya pemiliknya yang berhak untuk mengelola ya. Untuk mengelola, bukan mengakses. Kalau mengakses tergantung dari permission kita. Bisa kita publish atau kita private. Nah, contohnya ini www.google.com. Alamatnya bisa ditulis pada kolom URL. URL itu di ini ya. Nah, ini kolom URL ini. Universal Resource Locator. Untuk datangi lokasi. Kemudian, nah, maaf terlewat, ada penyedia web hosting di Indonesia. Yang saya rangkum ini adalah penyedia hosting yang berbayar ya teman-teman. Jadi yang pertama ada Niaga Hoster dengan niagahoster.co.id, kemudian ada Hostinger dengan hostinger.co.id, kemudian ada keywords.com, kemudian 4 ID Web Host, idwebhost.com, kemudian 5 rumahweb.com. Untuk situs-situs ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, dan layanannya juga tidak sepenuhnya sama. Misal di Niaga Hoster ada beli hosting atau beli web hosting gratis domain. Terus di Hostinger nanti ada promo apa, ada layanan apa, seperti itu. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki penghujung materi.
kita bisa mendaftar melalui Google. Setelah mendaftar melalui Google, kita akan masuk ke halaman landing page. Kita ada beberapa pilihan, antaranya mempelajari pembayaran, online, dan lanjut saja. Ini bisa diikuti ya teman-teman ya, step by step. Nanti jika ada yang bingung, kita isi nama website, misal latihan upload file. Nanti nama website kita bisa diakses atau nama saya saja, Wahyu Latihan Upload. Nah, nanti website kita ini diaksesnya wahyulatihanupload.000wordpress.com. Kita buat password untuk aksesnya channel ya. Ini nama webnya, ini passwordnya. Dan kirim. Namanya tidak bisa, kemudian kita ganti saja dengan Wahyu TPP2. Ini pendaftarannya. Nah, jika sudah, kita pilih yang upload your set data, karena kita hanya menggunakan web hosting ini untuk mengupload file-file website kita. Klik pilih, kemudian kita akan dialihkan ke halaman file manager. File manager ini adalah tempat kita bisa mengelola file-file di website kita. Nah, di sini saya jelaskan fiturnya. Kita bisa membuat file baru, membuat folder baru, atau mengupload file, kemudian ini nanti hapus file, ataupun kita logout. Nah, kita klik profit HTML. Profit HTML ini adalah nanti website kita itu direktorinya di mana, bisa diakses ibaratnya halaman home lah. Kemudian kita upload file ya. Untuk filenya sendiri bisa teman-teman download ya. Ini linknya bisa di-download. Jika ada ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja. Dan kita kembali, kita upload filenya tadi. Pastikan sudah di public HTML ya. Dan klik upload file di sini. Select file. Nah, kita akan mengupload dua file ini, index dan CSS. Klik open, kemudian upload. Nah, kita sudah menguploadnya di file manager web hosting kita. Kemudian kita cek apakah file itu sudah masuk dan bisa kita akses. Latihan Wahyu 2. Latihan Wahyu TPP2. Maaf, domainnya salah.
Nah, sudah masuk ya, teman-teman. Berarti file kita sudah berhasil kita upload di file manager web hosting kita. Di sini filenya itu kan bernama index.html. Jadi nanti kita hanya mengakses ini tanpa harus menuliskan indeks HTML-nya. Ini sudah otomatis ya, indeks itu halaman home dan topik HTML itu sudah di halaman luar dari web kita. Nah, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Untuk latihan ini cuma buat latihan, tidak saya nilai, tapi akan saya cek perkembangannya teman-teman itu sudah paham sampai mana ya. Yang ada kendala bisa langsung ditanyakan atau dikonsultasikan. Silakan. Kalau tidak ada teman-teman, mungkin untuk pertemuan hari ini sekian. Untuk latihan ini silakan dikerjakan nanti dikerjakan masing-masing. Minggu depan akan saya cek, tapi tidak dinilai. Teman-teman bisa merubah kok filenya itu, nanti tulisannya ini diganti apa, dan mungkin nanti dikasih foto ya, kan sudah dapat mata pelajaran HTML kan. Nah, mungkin nanti bisa file-file teman-teman mungkin atau gambar video bisa diupload di sini ya, dalam bentuk HTML maupun file-file biasa. Dan mungkin untuk pertemuan sore hari ini sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua.